Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahu. Masyarul muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, kembali Allah mengizinkan kita semua untuk hadir di rumah Allah. Mari kita juga hadirkan hati kita. Kita ikhlaskan niat kita. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saat ini kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dan Allah tengah menatap kita semua. Selawat beriring salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Syafatullah. Hari ini kaum muslimin, saudara-saudara kita yang sudah berada di Masjid Nabawi, mereka berjalan melewati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Syafatullah. Mereka terharu dan meneteskan air mata karena mereka berada langsung berjalan melambaikan tangannya di makam Rasulullah Muhammad SAW. Suasana itu tentu juga terasa bagi kita yang pernah umrah, yang pernah haji. Kalau selama ini kita bersalawat dari tempat yang jauh, dan hari ini mereka langsung berada di sana. Dan inilah yang membuat rasa haru ketika mereka melewati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini menjadi haji yang mabrur dan selamat kembali ke tanah air.
Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 162 yang kita bacakan tadi, yang selalu kita baca dalam setiap salat kita. Kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan pada ayat yang ke-163, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan kita baca dalam setiap salat kita, wa ana minal muslimin. Ini adalah komitmen, adalah komitmen jiwa bagi setiap orang yang beriman, bagi setiap orang yang yakin kepada Allah, bagi setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di awal salat kita ungkapkan itu, bahwa sesungguhnya salatku, nusukku wa nusuki. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dari Universitas Islam Madinah dalam bukunya Subdatut Tafsir min Fathil Qadir, beliau menerjemahkan nusuk ini adalah sembelihan. Dan di terjemahan yang lain juga kita membaca adalah ibadah. Jadi sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku ku persembahkan hanya untuk Allah. Ini kan komitmen yang luar biasa yang kita ikrarkan, yang kita lafazkan dengan lisan kita dalam setiap salat kita. Kemudian kita iringi lagi, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masyaallah muslimin, ini kembali lagi, tidak ada sekutu, tidak kita mensyirikatkan lagi Allah dengan yang lain. Dan kita akhiri lagi, wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam salat kita. Jemaah haji juga berkomitmen dengan talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Komitmen juga bahwa kedatangannya adalah memenuhi panggilan Allah. Lagi ibadahku, nusukku karena Allah. Labbaika la syarika laka, la syarika laka, tidak mensekutukan, sama dengan tadi la syarika. Innal hamda wan ni'mata, segala pujian adalah milikmu, tidak berhak dipuji, disanjung. Wan ni'mata, segala kenikmatan yang dia rasakan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akhirnya la syarikalak. Jadi dua kali di situ komitmen tauhid, tidak mensyirikatkan Allah, tidak mensekutukan Allah, tidak menselingkuhkan Allah dengan siapapun juga. Hanya Allah yang bisa. Ini komitmen bagi orang yang salat, bagi orang yang haji, dan bagi orang yang beribadah. Kalau hidup ini adalah ibadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kita implementasikan dalam setiap salat, kita mengungkapkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Komitmen-komitmen inilah yang diperlukan, yang dibuktikan dengan pengorbanan. Jadi kalau seorang mengatakan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, berarti cinta tertingginya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Hidupnya dipersembahkannya hanya untuknya. Ibadahku, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuknya. Hidup bersamanya dan mati bersamanya. Itulah mana cinta yang sesungguhnya. Berarti tiada cinta yang lain selain ditujukan kepadanya. Ini komitmen yang kita ungkapkan kepada Allah. Bagaimana membuktikannya, kaum muslimin? Bagaimana membuktikan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukti cinta adalah pengorbanan. Semakin besar yang dikorbankan untuknya, semakin dekat kita kepadanya, semakin tinggi nilainya. Nah, kita mulai dari yang kecil. Kalau kita melaksanakan sholat, misalnya sambil nonton televisi, kemudian kita kayak iklan, kita sholat, habis iklan kita burukan sholat kita, tiada pengorbanan sedikit pun. Khusukkah sholat kita? Dekatkah kita dengan Allah? Tidak. Mungkin kita sholat di kantor, di ruangan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil duduk, kita sholat di ruangan kita, di kantor kita juga. Tidak ada pengorbanannya, kecil sekali pengorbanannya. Bagaimana kalau kita pergi ke Masjid Baitul Aliyah? Ada pengorbanannya, akan lebih terasa, lebih dekat. Kemudian bangun di tengah malam, ketika orang tidur, ketika dingin itu menusuk tulang, kita bangun, kita mengambil air wudhu, pengorbanan. Dan semakin dekat, semakin besar pengorbanan, semakin dekat. Jemaah haji yang pulang dari Mekah Al-Mukarramah, atau saudara-saudara kita yang habis melaksanakan umrah, jarang kita mendengar mereka mengatakan, "Wah, salat di Masjidil Haram betul-betul khusyuk kita salat. Oh, salat di Masjid Nabawi khusyuk benar salat kita di situ. Oh, salat di Raudhah khusyuk sekali salat kita." Kenapa? Karena perjuangan, pengorbanan untuk mencapai kesananya lebih besar. Sehingga tanpa kita sadari, kesungguhan, pengorbanan demi pengorbanan akan semakin mendekatkan kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna korban jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga apa yang paling kita cintai dalam hidup kita sesungguhnya? Semua kita akan menjawab yang kita cintai adalah anak kita. Nabi Ibrahim membuktikan kepada Allah bahwa yang paling berharga dalam hidupnya, yang susah dia mendapatkannya, yang didapatkan pada usia yang telah lanjut usia, diperintah oleh Allah untuk mengorbankan sembelih. Beliau lakukan eksekusi itu, wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah ganti dengan seekor sembelihan yang sering kita dengar. Cinta kepada Allah. Sehingga itulah kemenangan Nabi Ibrahim pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Itulah takbir kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang pertama dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail berada di samping kanan Nabi Ibrahim dan sudah tergeletak seekor sembelihan yang besar yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengorbanan. Inilah kemenangan. Dan takbir itu juga
akan kita kemandangkan nanti di tanggal 10. Tapi pertanyaannya kaum muslimin, jauh mana pengorbanan kita? Apa baru yang bisa kita korbankan untuk modal kita nanti untuk bertakbir di 10 Zulhijjah? Coba kaum muslimin, Allah sediakan bagi kita ibadah kurban. Kalau kita mau membuktikan cinta kepada Allah, korbankan uang yang ada. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya ingin mengajak kita berhitung lagi hari ini. Hari ini coba dihitung. Berapa uang kita hari ini? Saldo kita, tabungan kita. Kemudian masukkan pemasukan kita dalam 1 bulan ini sampai 10 Zulhijjah. Masukkan ke dalam pemasukan kita. Kemudian perkirakan pengeluaran kita nanti sampai 10 Zulhijjah. Kemudian kita sandingkan kiri dan kanannya, buatkan neracanya. Kiranya masih ada saldo sebanyak senilai 300 dirham atau senilai 1 ekor kambing. Saya ulang ke muslimin, kalau dihitung hari ini uang kita misalnya ada 10 juta tabungan kita, perkiraan pendapatan kita dari gaji, tunda kita, sisa perjalanan dinas semuanya diperkirakan akan mencapai nanti misalnya 20 juta. Kemudian dicatat pengeluaran kita, kemungkinan estimasi kita dalam sampai 10 Zulhijjah diperkirakan 17 juta, sehingga masih bersisa 3 juta rupiah, senilai kurang lebih 1 ekor kambing atau 300 dirham. Ketika engkau tidak berkorban, wala yakrabanna musalla, jangan mendekat ke tempat salatku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Marah tidak Rasulullah? Ini kaum muslim. Ketika engkau tidak berkorban, masih tersisa uang sebanyak itu, jangan mendekat ke tempat salatku, kata Rasulullah. Mari kita renungkan dalam waktu yang masih tersisa ini. Kalau kita memang orang yang mencintai Allah, kita buktikan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabir ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallah. Allah berfirman, sungguh kata Allah, kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikan salat dan berkurbanlah. Kembali Allah sandingkan antara salat dengan korban, sama dengan tadi inna salati wa nusuki yang ditulis mulia. Masyaallah muslimin, apa yang kita harapkan? Inna syani'aka huwal abtar,
Mudah-mudahan, kata Allah, orang-orang yang membencimu, orang-orang yang sinis kepadamu akan punah. Artinya hidup kita ini akan damai, kita akan tentram, hubungan kita akan baik dengan semua orang. Kenapa? Karena dengan berkorban kita diajarkan untuk peduli terhadap sesama, untuk bisa merasakan penderitaan sesama, akan menumbuhkan kecintaan terhadap sesama. Kemudian waktu berkorban kita juga menyembelih sifat-sifat hewaniah, sifat-sifat syaitaniyah yang masih mencokol di dalam diri kita. Sifat hewaniah, serakah, tamak, loba, sawah indak apa matang. Sifat setaniah, iri, dengki, hasad, fitnah, marah, semua kita sembelih dengan sembelihan kurban. Tidak hanya fisik, cuma kita maknai penyembelihan kurban dengan makna-makna spiritual, agar kita hidup kita memang bisa berubah dengan setiap kita menyembelih sembelihan kurban. Sama ketika jemaah haji juga melontarkan jumrah, bukan dia melempar setan dengan batunya, tetapi dia melontarkan sifat-sifat setania dan hewaniah yang masih mencokol dalam dirinya. Mari kita maknai ibadah haji dan kurban kaum muslimin, sehingga setelah selesai ini kerikil-kerikil itu tidak lagi kita makan. Semua yang tersembelih itu tidak lagi kita hidupkan lagi, sehingga hidup kita hanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di rumahmu ya Allah kami ungkapkan rasa taubat kami kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah atas segala kesalahan dan khilaf kami selama ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tanamkan rasa cinta di hati kami hanya kepadamu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, tuntun kami ya Allah untuk senantiasa mencintaimu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Engkau amanahkan kepada kami, anak kami sayangi karena amanahmu ya Allah. Engkau amanahkan kepada kami keluarga kami, harta kami, jabatan kami, pekerjaan kami ya Allah. Jadikan ini semua adalah jalan untuk menujumu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Kami bukan menyayangi mereka ya Allah, kami bukan menyayangi semuanya ya Allah, tapi semuanya kami cintai karena jalan untuk menujumu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan semua ini jembatan kami untuk menuju kepadamu ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa fil 'alamin wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wa najatan min nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, hari ini kami sadar ya Allah, kami sadar ya Allah, kami harus berkorban kepadamu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan ini tetap dalam diri kami ya Allah. Setelah kami keluar dari rumahmu ini ya Allah, izinkan kami, kuatkan hati kami untuk berkorban ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Jangan engkau gelincirkan lagi hati kami ya Allah. Setelah kami menyadari hari ini ya Allah, tanamkan komitmen ini ke dalam diri kami ya Allah. Hanya engkau tujuan hidup kami ya Allah. Ilahi anta maksudi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Wa aqimis shalah.